Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Perkenalkan, nama aku Nida Faturami dari kelas B dengan NIM K76240053. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ekonomi makro lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang pasar dana dan penentu tabungan. Kita mulai dari pasar dana terlebih dahulu ya. Pengertian dari pasar dana sendiri adalah tempat atau mekanisme bertemunya pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek maupun dengan jangka panjang. Pasar dana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Nah, perbedaan dari pasar uang dan pasar modal yaitu dari jangka waktunya. Pasar uang itu kurang dari setahun, sementara pasar modal lebih dari 1 tahun. Lalu untuk pasar uang itu pembiayaannya jangka pendek, sementara pasar modal itu jangka panjang. Halo semuanya, Lalu untuk resiko dari pasar uang sendiri adalah lebih rendah daripada pasar modal yang cenderung lebih tinggi. Lalu untuk contoh instrumennya, pasar uang itu terdiri dari SBI deposito dan komersial paper. Sementara pasar modal adalah saham, obligasi, dan hari ini selanjutnya yaitu tabungan. Pengertian dari tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. Tabungan dapat disimpan di bank. Faktor-faktor penentu tabungan antara lain yaitu adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar potensi seorang untuk menabung. Yang kedua adalah tingkat bunga. Bunga yang tinggi mendorong orang untuk lebih memilih menabung. Lalu ada harapan masa depan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar potensi seorang untuk menabung. Lalu ada kebijakan pemerintah. Subsidi pajak dan insentif fiskal dapat mempengaruhi besarnya tabungan masyarakat. Lalu ada tingkat inflasi. Inflasi tinggi menurunkan nilai uang sehingga orang menghindari menabung di instrumen konvensional. Lalu ada kurva tabungan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video di setelah ini ya. Sementara pasar modal adalah saham, obligasi, dan Hai, kembali lagi sama aku dan kali ini aku akan menjelaskan dengan bentuk video agar lebih jelas karena ini tentang kurva ya. Nah, tabungan seperti yang dapat udah disimpan di diketahui bank. di PowerPoint Faktor-faktor tadi, penentu tabungan pasar dana antara pinjaman lain adalah pasar yaitu di mana adalah para penabung pendapatan. atau Semakin supply dan tinggi para pendapatan, peminjam atau semakin besar demand potensi bertemu. seorang untuk menabung. Nah, Yang kedua di adalah sini tingkat itu bunga. bisa Bunga ada yang dua tinggi kemungkinan, mendorong yaitu orang dari untuk lebih rumah memilih tangga dan dari menabung. perusahaan. Lalu ada Nah, harapan masa suku depan. bunga bagi para Semakin tinggi peminjam pendapatan, itu semakin besar dimisalkan potensi sebagai seorang untuk biaya menabung. untuk meminjam. Lalu ada Nah, kebijakan ketika pemerintah. investasinya Subsidi turun, pajak dan maka insentif fiskal permintaan dapat mempengaruhi peminjam itu akan besarnya naik. tabungan masyarakat. Hal ini digambarkan dengan bentuk Lalu kurva ada dari tingkat inflasi. kiri atas Inflasi ke tinggi kanan menurunkan bawah. nilai uang sehingga Ini orang adalah kurva menghindari demand. menabung Lalu di untuk instrumen penabung sendiri Lalu ada itu kurva dibagi menjadi tabungan. dua, yaitu Untuk tabungan lebih swasta jelasnya, teman-teman dan bisa melihat tabungan video di publik. setelah ini ya. Nah, suku bunga bagi para penabung itu dimisalkan sebagai reward untuk para penabung. Ketika investasinya naik, maka supply atau penabungnya itu juga akan naik. Hal ini digambarkan dengan bentuk kurva dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini supply. Nah, titik pertemuan antara kurva supply dan demand itu adalah di sini, yang disebut dengan titik equilibrium. Titik equilibrium ini menunjukkan tingkat suku bunga yang seimbang dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Pada titik ini, pasar dana berada dalam kondisi yang seimbang. Nah, dari kurva ini apa sih yang dapat disimpulkan? Jadi, kurva ini tuh membantu kita untuk memahami bagaimana suku bunga terbentuk di pasar dana dan bagaimana perubahan dalam tabungan atau investasi dapat menggeser kurva yang memengaruhi tingkat bunga dan volume dana yang beredar. Kita misalkan ya, seperti yang sudah saya tulis di kotak ini, jika permisalan yang pertama itu jika masyarakat lebih suka menabung, maka kurva supply akan bergeser ke kanan dan suku bunga turun. Nah, jadi ketika
masyarakat lebih suka menabung, kurvanya supply-nya akan bergeser ke sini teman-teman. Nah, jadi menimbulkan suku bunga turun dan dana pinjamannya meningkat. Ini E1. Lalu permisalan yang kedua, itu jika perusahaan ingin investasi besar-besaran, maka kurva demand-nya akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kini teman-teman. Dan suku bunganya akan naik. Nah, titik equilibriumnya akan di sini. Tuh. Baik, akhir kata terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Dan semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat. Dadah.